طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, juga para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan kemudahan dan pertolongan, bimbingan dari Allah Azza wa Jal dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu berubudiyah, dan juga dalam menjalani berbagai aktivitas kegiatan kita di kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan senantiasa diberi kemudahan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Kita bersyukur atas nikmat umur, nikmat semangat untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan, terutama tentunya nikmat yang paling utama, ya, nikmat yang merupakan landasan dan sebab utama dari semua nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sunnah. Salawat dan salam tentunya tidak lupa ya, kita selalu bersalawat, bahkan memperbanyak salawat, terutama di hari yang mulia ini, untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang a'malul qulub. Dan pada kesempatan kali ini saya diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk langsung menyampaikan pembahasan di studio di Jakarta, di Cilengsi, khususnya di Masjid Al-Barkah. Alhamdulillah, semoga apa yang sedang kita nikmati dan juga kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, berbagai sarana dakwah ini terus berkembang, dan kita jaga bersama, dan kita tingkatkan kualitasnya, dan juga tentunya kaum muslimin memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama Allah, untuk bersama-sama menyebarkan kebaikan, mensupport dakwah ini, sehingga kita semua mendapatkan bagian dari pahala yang Allah janjikan. Allahumma amin. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah, pada pembahasan sebelumnya kita menjelaskan nasihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang kesimpulannya adalah kesempurnaan manusia tergantung kepada dua hal, yaitu kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan amalan. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kemudian beliau menjelaskan, tidak ada cara yang efektif, yang lebih utama, yang lebih bermanfaat untuk menyempurnakan kedua sisi tersebut, yaitu ilmu, yang kedua adalah amalan, selain dari memperhatikan Al-Quran, memberikan waktu yang cukup untuk membaca Al-Quran, merenungi, menghayati, mentadabur, kemudian mengamalkan kandungan, nasihat, pelajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah jalan hidup kita. Karena Al-Quran adalah syifa, obat, penawar, yang akan menyembuhkan berbagai penyakit. Dan Al-Quran adalah sumber kemuliaan kita. Oleh karena itu, sebelum Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berbicara secara detail tentang amalan-amalan hati, beliau mengajak kita terlebih dahulu untuk mentadabur Al-Quran. Beliau memberikan contoh, yaitu bagaimana kita bisa mentadabur Al-Quran, mengambil pelajaran dari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya,
nasihat-nasihat yang datang dari Allah, dan juga tentunya hukum-hukum yang itu merupakan ya syariat agama yang mulia ini. Beliau mengajak kita untuk merenungi, mentadabbur surat yang selalu kita baca di dalam salat kita. Tidak kurang kita membacanya 17 kali. Itu surah Al-Fatihah. Ya. Kita alhamdulillah mendirikan salat, dan tentunya tidak sah salat kecuali membaca Al-Fatihah. Tapi menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita memahami ya kandungan, hikmah, pelajaran yang terdapat dalam surat yang mulia tersebut, yang itu Ummul Quran, dan surat yang paling mulia, yang paling agung? Sudahkah kita memahaminya? Jika kita sejenak ingin mengintrospeksi diri, kita balik umur 15-an udah balik, kemudian kita selalu sholat sampai detik ini. Mungkin sebagian kita umurnya mungkin udah 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun, dari balik. Sudahkah kita betul-betul memahami isi kandungan ayat atau surat yang selalu kita baca? Diulang-ulang 17 kali. Sehari semalam itu yang wajib saja. Artinya dalam sholat wajib, sholat fardu. Bagaimana dengan sholat-sholat nafilah yang lainnya? Sudah kita memahami? Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengajak kita untuk mencermati, menghayati, merenungi. Maka diharapkan dengan apa yang akan kita sampaikan dari ilmu yang disuguhkan oleh Imam Ibnu Qayyim pada kita ini, mudah-mudahan akan merubah sikap kita, akan merubah persepsi kita, dan dengan demikian tentunya kita akan selalu berusaha untuk memahami apa yang diturunkan oleh Allah, surat yang dikirimkan oleh Allah melalui malaikat, kemudian dikirimkan, diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajarkan kepada kita sebagai pedoman hidup. Para pemirsa rahimakumullah, dan juga para pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah ini mencakup pokok-pokok pembahasan yang mulia secara sempurna. Ummahatil Matalib Al-Aliyah, pokok-pokok pembahasan yang sangat agung dan mulia. At-Tamm Ishtimal, yaitu secara sempurna. Kemudian beliau menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah ini istamalan ala ta'rif bil ma'bud. Ini yang pertama. Al-Fatihah mengandung pembahasan, penjelasan tentang ma'bud. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Jadi memperkenalkan kepada kita, menjelaskan kepada kita Rabb yang kita ibadati, yang kita taati. Ini yang pertama. Yang demikian itu kata beliau dengan menyebutkan tiga dari Asmaul Husna. Bithalathati asma', tiga Asmaul Husna yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seluruh Asmaul Husna, marji'ul asma'ul husna wa sifatil ulya ilaiha. Kita mengenal Asma'ul Husna 99 yang memiliki keutamaan yang spesial. Siapa yang mengetahuinya, memahami maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mengibadati Allah dengan setiap kandungan makna Asma'ul Husna tersebut, maka dia akan masuk surga. 99. Tapi masih banyak nama-nama yang lain, yang sebagian nama, yang begitu banyak nama yang lain yang tidak Allah ajarkan kepada hambanya. Jadi Asmaul Husna sumber dari Asmaul Husna atau nama-nama yang mencakup seluruh makna Asmaul Husna tersebut ada tiga. Yang pertama Allah, dan yang kedua Ar-Rabb,
dan yang ketiga Ar-Rahman. Kalau kita perhatikan surah Al-Fatihah, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Rabb, ya, alam semesta. Jadi ada situ Allah, kemudian Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Kemudian setelah itu, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Rahman, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menunjukkan kepada sifat rahmat Allah yang luas, yang meliputi seluruh makhluknya, dan rahmat Allah yang spesial yang Allah berikan kepada para wali Allah, orang beriman dan bertakwa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seluruh Asmaul Husna, ya, kita membaca Al-Quran, itu maknanya, kandungannya kembali kepada tiga makna Asmaul Husna ini. Allah, kemudian Ar-Rabb, Rabbul Alamin, yang ketiga Ar-Rahmanur Rahim. Kemudian beliau melanjutkan, wa buniyati surah alal ilahiyah war rububiyyah war rahmah. Surat Al-Fatihah, ya, itu dibangun di atas tiga pondasi utama, tiga kandungan dan substansi yang mulia. Yang pertama al-ilahiyah, ketuhanan, yang artinya adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, yang berhak diibadati. Ilahiyah, yaitu terkandung dalam firman Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, war-rububiyah. Rububiyah yaitu meyakini, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, menciptakan dan menguasai alam semesta ini. Rabbul Alamin. Ini landasan yang kedua. Yang ketiga kata beliau Ar-Rahman. Ar-Rahmah, kasih sayang, rahmat Allah yang terkandung dalam firman Allah Ar-Rahmanur Rahim. Di surat Al-Fatihah secara substansi utamanya adalah menjelaskan tentang al-uluhiyah, bahwa Allah yang zat atau ilah yang berhak diibadati, yang maha benar. Kemudian Rabbul Alamin, sang pencipta, mengatur alam semesta dan yang menguasai kekuasaan langit dan bumi dan alam semesta ini. Kemudian Ar-Rahman, rahmat, yang rahmat Allah meliputi semua makhluknya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya. Dan rahmat secara spesial untuk ahlul iman. Kemudian beliau melanjutkan, iyyaka na'budu mabniun ala ilahiyah. Setelah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Kemudian kata beliau, iyyaka na'budu mabniun alal ilahiyah. Alal ilahiyah. Firman Allah, iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ya Allah, hanya Engkau yang hanya kami ibadati, kami taati. Ini dibangun di atas ilahiyah. Artinya kandungannya, kesimpulannya, ya, intisarinya adalah ketulusan, keikhlasan dalam berubudiyah kepada Allah. Ini landasan yang pertama. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Hanya ya Allah kami memohon pertolongan kepadamu. Ya. Dan ini dibangun di atas rububiyah. Intisarinya, kandungannya, substansinya adalah ar-rububiyah. Kenapa ar-rububiyah? Karena di sini kita menyatakan iyyaka nasta'in. Ya, kita membaca iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kenapa kita mohon pertolongan kepada Allah? Karena Allah lah yang memiliki. Allah yang maha kuasa. Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menciptakan kita. Ya. Kita tidak memiliki daya dan upaya. La haula wa la quwwata illa billah. Maka mohon pertolongan hanya kepada Allah.
Karena Allah yang mampu menolong hambanya. Karena dialah yang menciptakan alam semesta ini, dialah yang mengatur alam semesta ini, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berkuasa. Khaliq menciptakan, Al-Mudabbir yang mengatur, ya, dan yang Malik yang menguasai. Adapun kita manusia, abdun yang lemah, ya, tidak memiliki daya dan upaya. Kita tidak bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Iyyaka nasta'in. Ini rububiyah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan setelah itu, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Wa talabul hidayah, kata beliau, memohon hidayah ila siratal mustaqim, pada jalan yang lurus, bisifatir rahmah, bertawassul dengan sifat ar-rahmah, wal hamd, ya, yatadammanu al-umur al-thalatha. Fahuwa al-mahmudu fi ilahiyatihi wa rububiyatihi wa rahmatihi wa thana'u wal majdu kamalani lihabdihi. Kata beliau, setelah kita mengatakan, yang mengucapkan dalam salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, malik, ya. Kemudian setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita mengucapkan, ya, ihdinas siratal mustaqim. Maka kita memohon hidayah kepada Allah setelah berikrar, memuji dan memuja Allah, mengakui kesempurnaan dan keagungannya, dan juga rahmatnya yang maha luas. Maka berdasarkan, ya, yang demikian itu, kita beribadah kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya. Setelah itu, tidak ada permohonan yang lebih utama untuk hidup kita, kebaikan kita, daripada permohonan untuk mendapatkan hidayah. Maka sungguh sangat tepat sekali. Setelah itu kita memanjatkan doa, ihdinas siratal mustaqim. Kata beliau, memohon hidayah kepada siratal mustaqim itu dengan setelah kita bertawassul atau mengucapkan, ya, memuji Allah, menyebutkan rahmat, berikrar, kemudian memuji Allah, karena Allah yang Rahman, Ar-Rahim, ya. Setelah itu walhamdu yatadammanu thalathata umur. Di awal surah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata beliau, pujian tersebut, perhatikan para pemirsa rahimakumullah, kita sering memuji Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tahukah kita bahwa pujian kita kepada Allah, ya, pujian kita kepada, tatkala kita mengucap alhamdulillah, alhamdu, sini ada alif dan lam. Hamdun, kemudian ditambah, sebelumnya ditambah alif dan lam. Al-mu'arrab bil lam, istilah alif wal lam, yang mengandung makna, ya, secara menyeluruh. Artinya seluruh puji-pujian, ya, hanya milik Allah. Ya. Alhamdu. Dan alhamdulillah yang kita ucapkan, ya, dalam setiap saat, dan di antara kalimat yang sangat dicintai Allah, di antara alhamdulillah, ya, ada 4 kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ucapan kita alhamdulillah itu mengandung pengakuan kita, ikrar kita, ya, tentang apa? Tentang 3 perkara yang kita sampaikan tadi. Bahwa Allah yang zat yang berhak untuk diibadati, ditaati. Kemudian juga ikrar kita bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai alam semesta ini. Kemudian juga tentunya mengandung Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang, maha pengasih. Maka dia yang berhak untuk dipuji, ya. Kemudian ats-tsana, pujian kepada Allah. Jadi ada kalimat alhamdu watsana, ya, pujian kepada Allah azza wajalla, ats-tsana. Nah,
dalam bahasa Arab ada perbedaan antara alhamdu wa tsana, ya. Karena alhamdu itu ya pujian yang lebih sempurna dan mencakup seluruh makna pujian tersebut, ya. Kendati dalam terjemahan ya pujian alhamdu wa tsana ya kita terjemahkan dengan makna yang sama, ya. Tapi intinya adalah pujian, sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal majdu, keagungan, ya, yang terkandung dalam firman Allah, Maliki Yaumiddin. Kata beliau, ya, kamalani lihamdi adalah dua, ya, kesempurnaan, kemuliaan, kesempurnaan, ya, lihamdihi, ya, bagi dalam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, perhatikan para pemirsa dan juga kaum muslimin, tatkala kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka yang memiliki segala kesempurnaan, kemuliaan, keagungan Allah, maka dia yang berhak untuk dipuji. Maka zat yang memiliki kesempurnaan dan kemuliaan tersebut, itulah Rabb. Ya. Zat yang dipuji tersebut karena kemuliaan dan keagungan, maka zat yang sempurna yang memiliki nama-nama al-husna, asma'ul husna, dan sifat-sifat yang mulia. Dari sini kita memahami kenapa kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa beriman kepada Allah itu, ya, beriman kepada Allah Azza wa Jalla mencakup keyakinan tentang rububiyah Allah. Kita meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, ya. Itu makna, tiga makna, ya, tiga landasan makna ar-rububiyah, yang menciptakan, yang mengatur, dan yang menguasai. Seluruh makna rububiyah yang lain itu kembali kepada tiga makna tadi. Menciptakan, al-khalqu, kemudian al-mulk, kekuasaan, menguasai, maliki yaumiddin, kemudian, ya, yang ketiga adalah at-tadbir, yang mengatur. Nah, kita meyakini tiada sekutu bagi Allah dalam hal itu. Karena Allah lah yang mengatur, karena dialah yang menciptakan, dan dialah yang menguasai, ya. Maka tentu dialah yang berhak untuk diibadahi, ditaati. Baik. Kemudian, karena Allah yang memiliki segala puji-pujian yang sempurna, ya, karena Allah maha sempurna. Allah maha mulia, maha sempurna, maha agung. Karena namanya Asma'ul Husna. Nama Allah Asma'ul Husna. Ya. Dan sifat-sifatnya al-ulia, sifat yang sempurna. Maka zat yang memiliki rububiyah yang sempurna, ya, dan zat yang memiliki Asma'ul Husna, yang nama-nama yang terindah, dan sifat-sifat yang mulia, maka dia yang berhak untuk dipuji. Dia yang berhak untuk disanjung. Ya. Alhamdulillah. Kemudian, dengan keyakinan dan ikrar kita tentang tiga perkara tadi, ya, yang alhamdulillah, kalau kita memuji Allah, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha mulia, apa yang tertanam dalam diri kita? Apa yang tertanam dalam diri para pemirsa, para pendengar, tatkala mengucapkan alhamdulillah? Apa artinya? Memuji Allah. Keagungan, kemuliaan. Dalam semua perbuatan Allah, Allah berhak untuk dipuji. Di dunia akhirat. Ya. Apa yang tertanam dalam diri kita? Akan tertanam dalam diri kita sifat mahabbah, kecintaan kepada Allah. Al-Hubb. Ya. Begitu kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu, maka Ar-Rahmanir Rahim akan menanamkan dalam diri kita sifat apa? Ar-Rahma, Ar-Raja. Apa arti Ar-Raja? Berharap. Karena Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Maka Allah tempat kita berharap. Ya. Allah tempat kita berharap. Jangan berharap kepada manusia. Kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh kebaikan dunia akhirat di tangan Allah. Ya. Maka berharap kepada Allah.
Kun Ar-Rahman Rahim, jangan pesimis. Ya. Kemudian Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya. Ya Allah menguasai dunia dan akhirat. Tapi secara spesial di dunia, di akhirat tidak ada lagi manusia yang berkuasa di dunia yang bisa berkuasa di akhirat. Ya. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Ya. Milik siapa? Hak siapa kekuasaan pada hari ini? Ya. Tidak ada yang kecuali bagi Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Maka timbul, tertanam dalam diri kita sifat apa? Sifat al-khawf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berikrar, ya Allah, berdasarkan sifat cinta yang ada pada diriku, yang terkandung dalam alhamdulillahirabbil alamin, dan sifat berharap yang terkandung dalam firman-Mu, ya Allah Ar-Rahmanur Rahim, ya, dan sifat pengagungan, ya, sifat takut yang tertanam dalam diriku, yang terkandung dalam firman-Mu, ya Allah Malik Yaumiddin. Berdasarkan ketiga hal itu, ya Allah, aku hanya beribadah kepadamu. Ya. Hanya beribadah kepadamu, ya Allah, karena Engkau yang berhak diibadati. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatnya milikmu, ya Allah. Maka Engkau yang berhak diibadati. Aku ikhlaskan seluruh ketaatan ibadahku kepadamu, ya Allah. Tapi ya Allah, aku adalah hamba yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak mengetahui kemaslahatan hidupku, kemanfaatan bagi hidupku. Abdun yang lemah. Ya Allah, hamba tidak akan bisa beribadah. Ya Allah, hamba tidak akan bisa menggerakkan lisan untuk berzikir. Ya Allah, hamba tidak akan bisa menggunakan anggota badan untuk bersyukur sepenuhnya. Ya Allah, hamba tidak akan bisa melakukan sekecil apapun, seringan apapun suatu amalan. Lemah, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, tidak akan mungkin iyyaka na'bud, hamba beribadah dengan ikhlas tulus, ya Allah, kecuali dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Maka wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hamba hanya memohon pertolongan kepada Engkau, ya Allah. Iyyaka na'bud, inilah tujuan hidup kita. Hadirkan mana itu dalam tatkala kita membaca iyyaka na'bud, di antaranya kita menunaikan salat. Tujuan hidup kita dan ketaatan yang lainnya. Mungkinkah kita bisa beribadah? Tidak bisa, kecuali dengan pertolongan Allah. Bagaimana sarananya? Wasilahnya apa? Isti'anah billah, iyyaka nasta'in. Maka ayat mulia ini, ya, mengandung tujuan hidup dan wasilah untuk merealisasikan, ya, dan mewujudkan tujuan tadi. Maka ada ibadah dan isti'anah. Ibadah itu mengandung makna uluhiyah, Allah yang berhak diibadati. Wa iyyaka nasta'in mengandung makna rububiyah, kan Allah yang bisa memberikan pertolongan. Karena dia yang pertolongan masuk dalam perbuatan Allah. Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan dan menguasai. Kemudian kita setelah itu memohon sesuatu yang paling mulia dalam permohonan kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, ya, tidak akan mungkin kita bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jal, kemudian dengan taufik dan kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Taib. Ini sesungguhnya masih ada makna dan hikmah yang lain yang, ya, mutiara hikmah dan perlu diungkapkan. Tapi kita melanjutkan, ya, di antara kandungan yang
di antara hikmah yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan surah Al-Fatihah ini juga mengandung penetapan itsbat al-ma'ad, menetapkan hari akhirat, tempat kita kembali. Dan balasan jaza amalihim wa jaza al-ibad bi amalihim. Ya, pembalasan ya, terhadap hamba ya, atau balasan terhadap amal perbuatan mereka. Baik atau jelek. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa, yang memberikan hukum dan keputusan di antara hambanya. Ya. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang maha adil. Semua hal itu, kata beliau, ya, masuk dalam kandungan firman Allah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Berarti ada di sana hari, tempat pembalasan ya, terhadap perbuatan hamba, baik atau jelek. Ada hari tempat kita kembali, yaumul akhirah. Bukan dunia tempat hidup kekal abadi. Dunia tempat kita mampir sejenak, tidak akan melanjutkan. Maka tatkala kita membaca Maliki Yaumiddin, kita sadar, saya hidup bukan untuk dunia, untuk akhirat, tapi saya hidup di dunia. Tempat kembali saya akhirat. Lalu apa yang saya persiapkan? Ya. Sudahkah amalan, ketaatan yang sampai saat ini saya lakukan sudah cukup? Jawabannya, dengan segala keyakinan kita katakan tidak cukup. Ya. Maka jangan pernah seorang ya dengan segala kebodohan dan ya keangkuhannya mengatakan, saya setelah banyak beramal. Ya. Dia merasa ketaatan yang dia lakukan, ya, harta yang dia infakkan, umur yang dia wakafkan untuk Allah, merasa telah banyak. Merasa telah menunaikan kewajiban kepada Allah. Satu hal yang saya yakini, bahwa ternyata kita beribadah ini hanya menunaikan apa yang mampu kita lakukan. Bukan menunaikan semua hak Allah. Tidak ada yang bisa mampu menunaikan semua hak Allah. Hanya kita yang mampu melakukan apa yang mampu. Wattaqullaha mastata'tum. Ya. Maka di sana ada hari pembalasan. Tapi seorang hamba yakin, ya Allah, dengan amalan yang sedikit, ya Allah, yang sederhana, dan Allah Ar-Rahmanur Rahim, rahmatnya tanpa batas, ya, sebagaimana ilmunya maha luas, maka amalan yang sedikit, yang tulus karena akan diperlipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada hari pembalasan. Ya. Jangan khawatir akan tertukar amalan kita, akan hilang sirna, tidak. Yang penting tunaikan ibadah tersebut dengan penuh ketulusan, berharap ridha Allah. Yang penting bagaimana kita selalu berusaha Allah ridha terhadap amalan kita dan perbuatan kita. Setelah itu serahkan kepada Allah. Allah tidak akan mengecewakan hambanya, orang beriman. Maka dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, diperlipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada Maliki Yaumiddin. Dan kita yakini bahwa keputusan Allah, baik hukum secara takdir yang telah termaktub di Lauhil Mahfuz, atau hukum syar'i, agama yang di dalamnya ada perintah, larangan, semua itu adalah keputusan yang adil. Semuanya. Ya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, seluruh makna yang kita utarakan sebagian dari apa yang berkaitan dengan akhirat tadi, itu termaktub, terkandung dalam firman Allah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Sudahkah kita sadar
Ya, bahwa ternyata ucapan kita Malik Yaumiddin itu ya pengakuan, keyakinan bahwa ada hari akhirat. Lalu apa efeknya dalam kehidupan kita? Ya bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan dan waspada terhadap berbagai kejahatan. Setelah itu kata beliau, wa qauluhu, dan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu kata beliau, hiyal bayan wad dilalah thumma at-taufiq wal ilham. Kita memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ya Allah ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Tatkala kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ini mengandung dua ya, permohonan agar kita bisa mendapatkan hidayah. Yang pertama adalah, ya Allah, jelaskan kepada kami kebenaran, ya. Kemudian berikan taufik kepada kami untuk mengikutinya. Karena ada bayan, penjelasan, ya, ada penyuluhan, ada nasihat, ada wejangan, ya. Ini semua adalah hidayah. Dinamakan dengan hidayatul bayan, ya. Hidayatul dilalah, sebagai panduan. Nah, dan itu merupakan pintu dan sebab utama untuk sampai kepada hidayah at-taufiq. Karena tidak cukup hanya dengan bayan saja. Betapa banyak orang yang mendengarkan bayan, penjelasan. Ya. Al-Quran dia baca. Itu penjelasan tentang al-haq, tentang tauhid, tentang syariat-syariat Allah Azza wa Jalla, aturan Allah. Para ulama, para da'i, para ustadz, para guru menyampaikan bayan. Qala Allah, qala Rasul. Ya. Itu yang mampu mereka lakukan. Seperti sekarang ini juga kita menyampaikan. Ini bayan, ini termasuk hidayah. Tapi apakah cukup? Ya, sebatas itu saja? Tidak cukup. Masih ada hidayah yang itu yang menentukan. Yang menentukan kebahagiaan, kemuliaan, dan kesempurnaan tadi. Yaitu bimbingan Allah Azza wa Jalla. Allah menunjuki hambanya, memberikan petunjuk kepadanya, sehingga dia menerima kebenaran yang terkandung dalam penjelasan tadi. Kebenaran yang terkandung dalam nasihat tadi. Maka dia terima, dia yakini, dan dia amalkan. Maka sempurna hidayah baginya. Ihdinas siratal mustaqim. Satu hal yang sangat memprihatinkan kita, yang menyedihkan kita. Tatkala kaum muslimin membaca surat yang mulia ini di setiap rakaat solat mereka, tapi mereka berpaling dari bayanul haq, berpaling dari penjelasan Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh orang-orang yang mengenal kebenaran. Bahkan sebaliknya mereka malah mendengar penjelasan-penjelasan orang-orang yang menyebarkan kebatilan dan kesesatan. Bagaimana dia akan mendapatkan hidayah yang sempurna? Sehingga Allah ilhamkan kepada hatinya, Allah berikan taufik kepada dirinya, sehingga dia menerima kebenaran tadi, dan memegang teguh kebenaran tadi, kemudian mengamalkannya. Jika dia tidak mendengar bayan tentang kebenaran dari orang-orang yang menyampaikan kebenaran tadi. Jika dia menutup telinga dan mendengarkan seruan kepada tauhid, seruan kepada sunnah, seruan kepada amal soleh. Ya.
dengan berbagai alasan, padahal telah jelas ayatnya, telah jelas hadisnya, telah jelas pembahasannya. Cukupkah dia mendapatkan hidayah kepada sunnah? Belum cukup. Karena sebagaimana kita jelaskan tadi. Ya. Bukankah para rasul ya, telah datang kepada umatnya menyampaikan kebenaran, menjelaskan tentang keagungan Allah, Allah yang berhak diibadati. Disampaikan. Tapi kenapa mereka, umat-umatnya, banyak yang tidak beriman? Karena mereka tidak mendapatkan hidayah yang namanya at-taufiq, ilham, yang menanamkan ya kebenaran tadi dalam hatinya, kemudian dia jadikan atau menjadikan hamba tadi cinta kebenaran tadi, dia terima, kemudian dia amalkan. Ini namanya ilham wa taufiq. Nah, permohonan kita para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, ihdinas siratal mustaqim, itu mencakup dua permohonan tadi. Maka bagaimana caranya? Apa jalannya? Ya, buka telinga kita untuk mendengar ilmu. Ya. Buka mata kita untuk memperhatikan kebenaran. Ya. Dengarkan baik-baik nasihat. Qala Allah wa qala Rasul. Baru akan mendapatkan hidayah tadi. Tidak cukup hanya berdoa, tapi tidak ada usaha. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang-ulang. Naam. Tapi cukupkah hanya berdoa saja? Sementara tidak ada usaha untuk mencari hidayah? Maka yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana Allah bisa menanamkan kebenaran dalam diri kita, menanamkan kecintaan ke kebenaran tadi setelah kita mendengarnya. Bukan hanya sekadar mendengar. Banyak orang mendengar, banyak orang melihat. Nah, di sini pentingnya kita memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim, dari sini kita memahami, yu'lam ittirarul abdi ila hadhihi da'wah fawqa kulli darurah. Dari sini kita memahami ya betapa besar ya kebutuhan hamba, begitu pentingnya ya kebutuhan atau kebutuhan hamba kepada doa yang mulia ini, yang melebihi seluruh ya kepentingan bagi dirinya. Banyak kebutuhan kita. Ya. Banyak kepentingan kita dalam hidup ini. Kebaikan dan kesolehan kita. Tapi kebutuhan kita kepada hidayah, kebutuhan kita kepada doa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, melebihi di atas seluruh kebutuhan kita. Apalagi makanan dan minum. Makan dan minum 2 kali sehari, 3 kali ya cukup. Kalau sering berpuasa hanya ya sahur kemudian iftar. Ya, yaitu 3 butir kurma dah selesai. Sahur begitu juga. Ya. Jadi begitu kebutuhan fisik. Tapi fakta, realitanya apa yang terjadi? Manusia mati-matian, ya. Manusia menghalalkan segala cara hanya untuk kebutuhan fisiknya, yang itu juga, ya, apa yang terjadi? Ya, hanya sekadar memuaskan syahwat nafsunya, dan itu juga kelezatannya hanya begitu melewati kerongkongan. Atau sebelum melewati kerongkongan, tatkala masih ada rasa di lidah kita, begitu melewati kerongkongan yang dimakan, yang diminum, sudah tidak ada lagi rasanya. Bahkan mohon maaf bila ya sisa makanan tersebut keluar, itu menjijikkan. Itulah faktanya. Nah, adapun hidayah, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, bahkan kebutuhan kepada hidayah menyertai setiap detik dan menit
dalam pernapasan hidup kita. Maka fauqa kulli darurah, di atas seluruh kebutuhan dan hajat kita. Karena hidayah bertingkat-tingkat. Betul, kita kaum muslimin telah mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam. Tapi apakah hanya cukup sekadar udah saya muslim, saya mukmin, lihat loh KTP saya, agama Islam, ya. Saya sholat, cukupkah hanya sekadar itu saya? Tidak cukup. Kita membutuhkan hidayah yang lain. Mengetahui bagaimana iman yang benar, Islam yang benar. Bahkan kita membutuhkan hidayah bagaimana kita bisa melangkah ke tempat yang baik untuk mencari kebenaran tadi. Bagaimana Islam yang benar tadi. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Ya. Setelah itu, kita ketahui, kita pelajari. Kita butuhkan hidayah untuk bisa mengamalkan. Ya. Bisa diamalkan. Kita butuhkan hidayah untuk bisa istiqomah. Tapi istiqomah, apakah pasti sampai akhir hayat kita? Belum tentu. Maka terus istimrar. Senantiasa terus menerus. Maka tidak ada batas kebutuhan kepada hidayah. Hidayah bertingkat-tingkat. Begitu kita telah mengamalkan, sementara di sekitar kita banyak orang yang tidak sesuai perilaku, sikap dan amalannya dengan apa yang kita pelajari dari ilmu yang datang dari Allah Rasulnya. Berat tantangannya. Sungguh berat cobaan dan ujiannya. Bahkan mungkin dari keluarga kita, anak kita, istri atau suami. Membutuhkan hidayah sabar untuk bisa, dari luar biasa masalah hidayah tadi. Maka ini doa yang paling utama, di mana kebutuhan hamba terhadap doa tersebut melebihi seluruh kebutuhan kepada makanan dan minumannya. Nah, para pemirsa rahimakumullah, itu sekelumit atau sebagian kecil dari masalah hidayah. Kemudian kata beliau, ini menjelaskan pernyataan sebagian, jika kita telah mendapat hidayah, untuk apa lagi memohon hidayah? Yang kita sampaikan tadi. Saya dah muslim kok. Dari keluarga Islam. Di komunitas Islam. Lalu untuk apa lagi mohon hidayah? Pertanyaan ini tentu menjelaskan tentang keterbatasan ilmunya. Kejahilan dia tentang dirinya sendiri dan hakikat hidayah tadi. Kenapa kata Imam Ibnu al-majhul lana, fa innal majhul lana min al-haqqi adha'aful mal. Sesungguhnya apa yang tidak kita ketahui dari kebenaran itu melebihi dari apa yang kita ketahui. Adha'af, berlipat ganda. Jadi apa yang tidak kita ketahui dari hidayah melebihi, begitu banyak, melebihi apa yang telah kita ketahui. Kemudian kata beliau, apa yang ingin kita lakukan? Atau begitu juga, kita telah mengetahui, tapi terkadang kita tidak melakukannya. Kenapa? Alasan apa? Apa sebabnya? Karena tidak perhatian, tidak peduli, atau karena malas, maka tidak bisa laksanakan. Butuh hidayah enggak? Butuh hidayah. Nah, dan apa yang kita ketahui, kita ingin melakukan, tapi enggak mampu melakukan. Lemah. Azimah kita. Azam kita lemah. Udah ingin ini, tapi tidak berazam yang kuat, maka tidak bisa dilakukan. Dan apa yang kita ketahui dari perkara-perkara secara global, bila dibandingkan dengan apa yang tidak kita ketahui secara terperinci, urusan sangat banyak sekali yang belum kita ketahui. Nah, maka kata beliau tidak ada batasnya kebutuhan kepada hidayah tersebut. Wa nahnu muhtajun ila hidayati tamah. Kita membutuhkan hidayah secara sempurna. Maka kata beliau, barang siapa yang sempurna mendapatkan apa yang diutarakan tadi, bimbingan Allah, pertolongan Allah, dijauhkan dari kita sifat malas,
kemudian diberikan kekuatan untuk beramal, dan juga ditambahkan ilmu kita tentang rincian dari hidayah tadi, maka bila hal itu terpenuhi maka sempurnalah kondisi seorang hamba. Maka setelah itu apa yang kita butuhkan? Untuk sabat. Wa kadzalika su'alul hidayah lahu su'alut tathbit wad dawam. Jadi tatkala kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri aku petunjuk yang hidayah, ya. Kemudian bila mendapatkan hidayah tersebut, ya Allah, teguhkan diriku, ya Allah. Kokohkan pendirianku, ya Allah. Tetapkan iman dan hidayahku, ya Allah, di atas ya jalanmu sampai akhir hayatku, ya Allah. Nah, semoga Allah meneguhkan kita, mengokohkan kita, ya menguatkan kita, menetapkan kita di atas hidayah, Islam, tauhid, sunnah. Nah, terutama di zaman akhir zaman yang penuh dengan berbagai fitnah, syubhat dan syahwat ini. Allahumma amin. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Nah, demikian wallahu a'lam.